Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Finis Regar, MPM 26013-24050 dari Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PPT menjadi aplikasi berbasis Android. Sebelum itu kita harus menyiapkan beberapa aplikasi. Ada iSpring Suite, Java Setup, dan website 2 APK Builder. Baik, di sini adalah PPT yang sudah saya buat. Sebelumnya kita harus mengubah dulu ukurannya, yaitu widescreen 16:9, kemudian ukuran portrait. Setelah berhasil, kita bisa menambahkan di bagian pendahuluan logo gambar yang ingin kita jadikan cover, kemudian judul dari modul yang kita buat, lalu nama. Pada slide kedua, bagian menu, di sini ada kompetensi, ada materi, dan latihan soal. Agar kompetensi, pada menu kompetensi ini bisa langsung ke bagian slide 4, yaitu kompetensi, saya bisa menambahkan hyperlink-nya. Caranya yaitu insert, lalu action, hyperlink tool, kemudian pilih slide. Karena kompetensi berada di slide keempat, kita pilih slide keempat, lalu OK. Kemudian kita juga bisa menambahkan suaranya. Di sini saya pilih Cima, lalu OK. Begitupun juga dengan materi, supaya materinya bisa langsung menuju pada slide kelima. Saya juga menambahkan hyperlink-nya. Caranya sama seperti tadi, insert, action, hyperlink tool, slide, materi berada di slide kelima, materi awal, lalu OK. Menambahkan suara, play sound, Cima, OK. Dan itu juga di sini saya akan menambahkan bagian home-nya, icon home, agar bisa kembali ke slide awal. Caranya itu dengan klik insert, lalu save, pilih di action buttons gambar rumah, saya taruh di bagian bawah seperti ini. Kita buat juga hyperlink-nya, slide berada di slide 1 karena kita akan kembali ke bagian awal slide. Oke, play sound, Cima, saya pilih Cima, oke. Di sini saya juga memberi warna. Kemudian pada slide kelima di sini adalah materi awal. Saya akan menambahkan bagian untuk mengklik selanjutnya dari sebelumnya dengan cara action button, dengan cara mengklik insert, lalu save, kemudian action button, saya pilih yang ini dan saya taruh di bagian sini untuk menuju slide setelahnya, yaitu slide ke-6. Oke, saya juga menambahkan suara. Oke, kemudian saya juga menambahkan kembali untuk menuju slide sebelumnya.
slide sebelumnya, yaitu slide keempat, kompetensi. Oke, list down. Untuk slide selanjutnya saya juga menambahkan seperti itu. Ada bagian setelahnya dan bagian sebelumnya. Setiap saat saya beri seperti itu agar memudahkan kita untuk kembali ke selanjutnya. Di sini kita akan coba apakah hyperlink sudah berhasil atau belum. Kita coba di bagian kompetensi. Kita klik icon home untuk kembali ke menu. Berhasil. Kita coba materi. Baik, berhasil. Kita coba ke selanjutnya. Kita kembali ke menu home. Bagian dari membuat hyperlinknya. Lalu di sini dalam menu yang saya buat, saya akan membuat latihan soal di modulnya. Kita mengklik bagian Spring Suite 9 yang sudah terinstall di PowerPoint. Kemudian kita pilih quiz. Setelah kita mengklik bagian quiz, di sini kita pilih create quiz. Baik, di sini kita akan membuat dulu bagian data diri. Kita pilih intro slide. Di sini kita bisa menuliskan selamat datang. Setelah kita membuat bagian awal, kita bikin lagi untuk data dirinya, untuk pengisian data diri. Kita buat seperti ini. Untuk bagian pengisian data diri ini, kita di sini hanya membuat pengisian data diri nama saja. Lalu yang tidak dibutuhkan bisa dihapus. Saya buat nama. Kemudian kita kembali lagi ke bagian introduction, instruksi slide, tunjuk mengerjakan quiz. Jadi untuk petunjuknya saya buat seperti ini. Kemudian kita ke bagian question atau pertanyaan. Karena saya membuat pertanyaan yaitu pilihan ganda, maka saya pilih multiple choice. Seperti ini kita tulis pertanyaannya. Dan kita pilih jawaban yang benar. Dan juga ini juga feedbacknya untuk jawaban benar. Kita nanti akan muncul di layar seperti ini. Untuk jawaban yang salah akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menambahkan skor. Saya buat skornya 20. Begitu selanjutnya sampai pertanyaan terakhir. Baik, di sini saya sudah sampai ke pertanyaan kelima. Saya sudah buat pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Kemudian kita ke bagian properties, latihan soal sistem ekspresi. Kemudian waktunya yaitu 5 menit. Saya buat pengerjaan dalam mengerjakan latihan soal yaitu 5 menit. Kita memastikan slide view apakah sudah benar. Kemudian kita save and return to home. Setelah kita memastikan bahwa semua sudah benar,
mengklik Save and Return to Course. Kuis yang sudah kita buat, dia berada di halaman terakhir seperti ini setelah menekan Save and Return to Course. Kemudian kita akan buat hyperlink-nya sama seperti kompetensi dan materi. Kita klik bagian latihan soal, lalu insert, kemudian action, kita pilih hyperlink to, pilih slide, untuk menuju slide terakhir yaitu slide 23. Oke, kita tambahkan juga suaranya. Lalu kita juga bisa menambahkan hyperlink di bagian kuis untuk kembali ke menu awal. Tekan bagian save dari icon di bagian seperti ini kita sudah buat. Lalu kita kembali ke menu. Kita akan coba apakah berhasil. Kita coba mengklik bagian latihan soal. Baik teman-teman, di sini sudah bisa. Lalu kita kembali ke icon home. Kita akan coba kembali ke icon home. Dia akan kembali ke menu awal. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah PowerPoint yang sudah dibuat dalam format HTML, kemudian diubah menjadi aplikasi berbasis Android. Makanya itu kita klik bagian Expand Sheet 9, kemudian pilih Slide Properties, hingga muncul tampilan seperti berikut, dan di sini kita bisa menamakan judulnya bebas. Kemudian kita klik bagian Player. Setelah itu kita bisa hilangkan bagian top barnya, lalu sidebar, bottom bar. Kita ke bagian template, kita pilih yang content only modified. Setelah itu kita klik apply and close, kemudian kita klik publish. Di sini kita pilih bagian mana dari folder yang akan disimpan, format HTML5, lalu size-nya kita pilih fit course to browser window. Setelah itu kita bisa langsung mempublish. Seperti ini, kita hanya menunggu saja sampai prosesnya selesai. Setelah berhasil mempublish PPT yang tadi sudah dibuat, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuka aplikasi website 2PK Builder. Kita pilih lokal HTML website, kemudian judul untuk page name, kemudian kita pilih output directory, bagian mana yang nanti akan disimpan. Oke. Lalu untuk about dialog text saya buat seperti ini. Kemudian kita pilih cover dari aplikasi, saya pilih bebas.
Kemudian splash screen-nya saya klik custom, lalu pilih cover buku seperti tadi. Kemudian untuk directory of local website, pilih PPT yang sudah dipublish tadi. PPT aplikasi publish yang ada tulisan publishnya. Dan untuk pilihan lainnya kita bisa biarkan saja, lalu kita klik generate APK. Oke. Baik, di sini sudah ada modul sistem ekspresi manusia dalam bentuk APK file. Baik, di sini saya sudah menginstal aplikasi yang sudah saya buat, yaitu modul sistem ekspresi. Ini kita buka. Kita dalam halaman menu kita pilih kompetensi sesuai, kita pilih materi sistem ekspresi manusia, irisan melintang, struktur, proses pembentukan urin, lalu kita ke latihan soal, start quiz, data diri, submit, continue, jawaban yang benar akan ada tulisan seperti ini. Dan waktu tertera di sini ada waktunya, waktu pengerjaan selama 5 menit. Dan jika jawaban salah akan ada tulisan seperti ini. View results. Ini adalah hasil pengerjaan, lalu kita review. Baik, begitulah cara pemakaian dari aplikasi modul yang sudah saya buat. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai PPT, mengenai modul PPT yang akan dibuat menjadi aplikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.